Baik, bismillah, assalamualaikum. Halo rekan-rekan, adik-adik sekalian. Kita masuk ke latihan ya. Latihan nanti silakan dicoba saat praktikum. Untuk saat ini kita masuk ke selesai satu ya. Saya kasih data beberapa di sini, ada beberapa folder. Kita mulai dulu selesai satu untuk melihat data, mengolah data ya. Baik, di sini kita mencoba belajar untuk bagaimana memanggil data ya. Jadi di sini kita bagaimana memanggil data, ya, memanggil data. Nah, di sini datanya itu ada di sini ya. Kalau ingin lihat data sebenarnya yang ada di penjelasan video sebelumnya ya, yaitu yang terkait dengan pembelian pengunjung suatu toko online ya. Nah, pertama-tama kita karena ini menggunakan Google Drive basisnya ya, data-datanya. Jadi pertama kita klik dulu ini ya, import drive ini kalau mungkin ini belum muncul ya, biasanya kita start dari sini, kita klik ini ya, nanti akan muncul otomatis gambar ini ya. Nah, di sini kita kalau sudah memang muncul ini, maka kita klik ini, link ini untuk mendapatkan akses ya silakan ke masing-masingnya. Jadi silakan di ini copy, dipaste di sini ya. Kemudian di enter, kita tunggu apa ini, coba kita ulangi lagi, kita masukkan ya, kita tunggu untuk bisa nyambung ke Google Drive ya, karena saran saya tadi file file yang ada di sini ditaruh di Google Drive saja ya biar enak. Nah, ini sudah terpasang. Nah, foldernya ini sudah kita taruh di sini ya, konten My Drive di sini. Nah, kalau mungkin eh, adik-adik atau rekan-rekan sekalian nggak tahu foldernya di mana, bisa diklik ini atau yang ini ya. Ini ditaruh di mana, kira-kira tempatnya di mana ya, di Drive My Drive. Nah, di situ di dalam My Drive itulah isi Google Drive kita. Silakan cari di mana Google Drive-nya. Kebetulan ini di sini. Kemudian ya ini milik data yang ada di dalam milik saya ya. Nah, ini ada data. Ini kan datanya di sini. Nah, tinggal ini ditekan ya, titik tiga ini copy paste ini ya, di copy, mungkin nanti di paste di sini. Nah, ini sudah paste-nya ya datanya. Tapi nanti jangan datanya ini dihapus saja ya sampai sini. Nah, sampai sini ya. Kira-kira di sini. Nah, ini folder begitu ya. Nah, seperti ini. Karena nanti ya datanya ini kita taruh di sini ya, kita taruh di sini. Oke ya, ini tadi kita apa namanya, kita sudah menghubungkan dengan Google Drive. Nah, ini foldernya tadi, nama foldernya kita taruh di sini. Kemudian kita panggil datanya ya, karena ada di dalam sini data ya, data di sini, maka kita cukup tadi foldernya tadi, path-nya tadi, ditambah dengan data dan nama filenya adalah online shop ya. Oke, mungkin biar semuanya baru saya bersihkan. Nah, kalau sudah, sekarang kita run. Nah, kalau udah kita run, nah sekarang ini di sini kita menggunakan Panda ya, library-nya ya. Nah, ini mungkin baru, sebelumnya kalau Python kita bisa menggunakan nanti bisa menggunakan Panda ya, tapi untuk membaca data, untuk melihat data ya, data tabulasi itu enak menggunakan Pandas ini ya. Nah, sekarang kita import Pandas dan kita kasih nama PD ya. Import Pandas SPD, kemudian ini tadi untuk membaca ini formatnya CSV ya. Ini untuk membaca CSV file read underscore CSV ya. Ini untuk membaca CSV file, kemudian di dalamnya adalah foldernya plus apa apa namanya, nama folder dan plus filenya untuk data tersebut ya. Setelah itu kita tadi sudah kita run. Nah, untuk melihat datanya ya, sebenarnya ini kalau kita mungkin head saja itu artinya menampilkan 5 teratas ya. Kalau kita jalankan head saja itu 5 teratas. Berarti isinya itu kolom 1 administratif, apa
administratif, kemudian yang duration, informational duration, produk related, ini banyak sekali ya yang tadi kita sudah sampaikan, dan bagian terakhir itu revenue. Jadi ini terakhir yang semuanya ini sebagai kondisi input, yang revenue ini adalah labelnya, yaitu berpotensi menghasilkan revenue atau pendapatan atau tidak ya. Jadi datanya sekian ini ternyata ini tidak menghasilkan apa-apa. Data seperti ini tidak menghasilkan apa-apa. Data seperti ini tidak menghasilkan apa-apa. Ya, data seperti ini tidak menghasilkan apa-apa. Nah, kalau ingin menampilkan lebih banyak, kita tinggal kasih berapa, misalkan N20 sampai 20 data bisa kita tampilkan ya. Ini menggunakan Panda. Ini menggunakan Panda kita bisa menampilkan datanya ya. Jadi data ini dalam bentuk data frame ya, head sama dengan 20. Kemudian kita juga bisa mendapatkan ukurannya. Aslinya ukurannya berapa? Ini kan yang kita nggak tahu ini ukurannya berapa ya. Jadi dengan menggunakan shape kita bisa mengetahui ukurannya. Ini berarti kolomnya sebanyak 18 ya. Kemudian kesananya ini kolomnya dan jumlah barisnya sebanyak 12.330. Kemudian ini kalau mau latihan mencetak ya. Jadi kalau menggunakan format cetakan menggunakan F dulu, setelah itu teksnya ya. Setelah itu teksnya, nah di dalam teks itu kalau kita mau menaruh variabel tinggal taruh di dalam kurva ini. Jadi yang kita tampilkan adalah shift data 0 ya. Ini shift yang pertama, jadi ini kan dalam bentuknya tuple ya. Kita tampilkan dulu yang pertama, kemudian kita tampilkan yang kedua yaitu untuk barisnya ya. Jalankan formatnya begini. Ini hanya format saja ya. Kalau kita ganti bahasa Indonesia juga bisa ya. Oke, kemudian kita juga bisa ya ini tadi kita katakan ya bahwasanya data yang di sini sampai sini ini hanyalah sebagai pokoknya selain revenue itu input ya. Biasanya kita namakan fitur ya. Dalam ini namanya fitur dalam machine learning. Adapun targetnya itu adalah revenue. Data-data ini menghasilkan apa? Menghasilkan potensi menghasilkan pendapatan atau tidak ya. Ini ada, mungkin yang bawah ada true-nya ya. Kalau kita ingin mengetahui yang terakhir pakai tail ya, tail ya. Nah, pakai tail kita bisa tahu yang terakhir ya. Yang terakhir, nah ini ternyata false semua ya. Nanti kita lihat berapa true-nya, berapa false-nya ya. Oke, kemudian oke, dari sini kita sudah oh ya, dari sini kita juga bisa melihat ya. Misalkan kita ingin hanya mengambil fiturnya saja, fitur yaitu revenue saja ya, dan kita jadikan sebagai target ya kita ini. Jadi kita ambil target dari revenue. Jadi untuk mendapatkan atau memanggil sebuah Panda atau sebuah data di data frame ya, di data frame kita itu cukup memanggil, itu kan tadi datanya, ini data frame-nya ya. Kita kalau ingin menampilkan sesuatu tinggal kasih di sini namanya nama kolomnya ya, nama judulnya. Ya ini kalau itu browser begini ya. Ini ya, ini seperti ini. Kalau ingin menampilkan lebih dari satu ya juga bisa. Ya kalau ingin menampilkan lebih dari satu juga bisa, misalkan apalagi tadi ya, selain ini tekan font suite ya, misalkan. Ya kita menampilkan dua ya, browser sama bounded ini bisa ya, kita bisa menampilkan ini bisa menampilkan bounded sama ini. Nah kalau hanya ini menampilkan baris ya, kalau ingin menampilkan ini di Panda ya, ini menampilkan hanya satu baris ya, bisa menggunakan ini, karena ini menggunakan indeks ya, kita menggunakan namanya ilog ya. Coba saya buat baru aja di sini data log. Nah, ini karena sebenarnya bisa dikasih nama ya indeksnya tadi ya kalau di Pandas. Karena kalau kita hanya tahunya angka ya kita tahu indeks log. Berarti isinya baris ke 0 itu administrasi 0, administrasi 0, ini semuanya 0 ya. Ini kalau kita lihat, oh mungkin saya
data. Ya, ini kalau dilihat administratifnya nol, administrasinya nol, informational nol. Ya, ini baris ke nol. Jadi kalau kalau ingin mengetahui baris itu menggunakan ilog, tapi yang tidak masukkan adalah indeksnya. Nanti kalau kita punya di bagian sini itu bukan indeks ya, ini bisa kita ganti namanya ya. Kita bisa mengganti namanya ini dengan nama tertentu, tapi karena di sini nggak perlu, maka kita hanya menggunakan ilog ini ya. Kita menggunakan namanya LOC location. Oke ya. Nah di sini target kita adalah untuk persiapan data, maka kita perlu mengambil mana fitur sebagai input dan mana target. Ya, nah targetnya kan tadi revenue, kita panggil revenue saja. Ya, kemudian fitur mana? Nah, fitur semua data selain revenue ya. Jadi revenue-nya kita drop, kita buang dengan metode drop axis itu maksudnya dalam kolom ya, dalam vertikal. Jadi ini berarti semua fiturnya kita ambil kecuali yang revenue yang terakhir saja ya, yang terakhir saja. Kalau ini target kita hanya mengambil yang revenue saja. Ya, ini kita akan masukkan ke dalam variabel baru namanya fitur input nanti. Kemudian target itu adalah label atau anotasi yang nanti harus kita atau target yang harus kita capai ya. Ini contoh. Berarti fiturnya ini ukuran fiturnya, ini ukuran targetnya. Jadi untuk targetnya cuma satu ya untuk kolomnya. Ya kalau ingin tahu target, nah ini target 5 teratas ya, 5 teratas dari target. Oke ya. Nah ini eh lebih detail ya sebenarnya kita juga bisa ya menggunakan ini describe ini kita bisa tahu datanya itu isinya apa saja ya. Datanya isinya apa saja ya. Kita juga bisa menggunakan. Tapi kalau describe itu angka ya, mohon maaf ya. Dia describe itu hanya menggambarkan angka saja ya. Mungkin ini nanti kita akan lebih detail bahas di pertemuan berikutnya. Nah, di video setelah ini ya, latihan yang berikutnya. Nah, di sini setelah kita sudah membagi data tadi ya antara input dengan output, kita bisa menyimpannya dalam bentuk CSV lagi ya. Caranya ini kan tadi sudah dalam bentuk pandas ya data frame, maka tinggal menggunakan dalam bentuk tadi feeds-nya tadi to CSV ya. Sekali lagi ini tipenya kalau mungkin bisa kita cek ya tipenya dari jadi tipenya adalah pandas data frame ya, data frame tipenya. Jadi ini kita bisa menggunakan to CSV ya. Targetnya juga begitu ya. Jadi kita simpan dan dikasih header ya. Kalau ini nggak perlu, nah ini sudah ada yang ini dikasih header. Kemudian nggak perlu indeksasi ya, nggak perlu ada indeks. Nah ini indeks ini kalau true nanti kita bisa isi dengan nama. Tapi ini kita nggak penting karena kita hanya perlu kolom saja ya. Jadi begini nanti sudah ada nanti file baru namanya OCV dan OC target. Ini terserah mau kasih nama apa silakan ya. Saya kira itu untuk awal-awal pertama bagaimana memanggil data dan menyimpan kembali, kemudian memotong hanya mengambil targetnya dan memanggil fiturnya. Kita ketemu pada video selanjutnya terkait dengan masih bagaimana kita bisa membersihkan data dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.